السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin hadirat dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan membaca ayat Al-Quran bersama tafsirnya, ayat yang ke-53 daripada surat Al-Ahzab. Ayat 53 dari surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, janganlah kamu semua memasuki rumah Nabi, illa ayyu'dzana lakum, kecuali diizinkan untukmu, ila ta'amin, untuk makan makanan, untuk menjamu undangan, ghaira nadhirina inahu, tanpa menunggu inahu, masaknya masakan. Hadirin hadirat rahmati Allah, apa yang dimaksudkan di awal ayat 53 ini? Perintah kepada orang beriman di zaman Nabi. Perintahnya, jangan masuk rumah Nabi illa ayyu'dzana lakum, kecuali diizinkan, tidak boleh masuk rumah. Berarti peraturan ini berlaku untuk Nabi dan berlaku juga untuk kita. Karena ada ayat yang lain yang menyatakan bahawa seperti ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Tapi di sini janganlah masuk rumah Nabi. Kemudian As-Sa'di menambahkan dalam tafsirnya, ada kebiasaan orang Arab masuk ke rumah orang tanpa izin, duduk lama-lama, tunggu hidangannya siap, tunggu waktu makan. Ada di Arab demikian. Mudah-mudahan di kita pun kerap kali ada. Masuk rumah orang, tanggung kita minta izin karena waktu makan. Makanya jangan masuk ke rumah Nabi. Illa ayyu'dzana lakum, kecuali diizinkan untukmu, ila ta'amin, untuk diizinkan untuk makan makanan, ghaira nadhirina inahu, tanpa harus bersiap menunggu disiapkan makanan. Kayak tadi kita bilang, duduk lama-lama, ini udah siapkan makanan, tunggu masak dulu baru pulang. Jangan demikian. Kalau belum waktu makan, enggak ada masalah, pulang terus. Jangan lama-lama, sebab Nabi itu pemimpin umat, banyak urusan. Walakin idza du'itum fadkhulu, akan tetapi jika kamu diundang oleh Nabi ke rumah Nabi, fadkhulu, masuklah. Karena itu diundang, masuk. Fa idza ta'imtum, jika kamu sudah makan, diundang untuk suatu makanan. Mohon Bapak menjaga anak, jangan ribut dulu karena terganggu saya ini. Fa idza ta'imtum, jika kamu sudah makan di rumah Nabi, fantashiru, maka segera bubar.
segera bubar. Terus kalimatnya wala musta'nisina li haditsin, dan tidaklah kamu memperpanjang pembicaraan. Ini nampaknya mirip sekali dengan apa yang terjadi ini di kita atau di orang Arab, sehingga ada aturan untuk melarang. Kita ulang. Tidak boleh masuk rumah kecuali ada izin. Tapi idza du'itum, apabila kamu diundang ke suatu rumah, dan dalam hal ini kalau di sini ke rumah Nabi, fadkhulu, datang dan masuk. Fa idza ta'amtum, sudah siap makan, fantashiru, segera bubar. Wala mustanisina li haditsin, jangan pula kamu menyambung, memperpanjang percakapan. Berhubung enaknya makanan, duduk-duduk, apalagi kebiasaan ahli hisab, paling enak menghisab setelah makan. Karena setelah waktu makan tidak boleh, kecuali setelah makan. Baik. Dan di sini ternyata apa yang kita perhatikan, bahwasanya Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menitipkan pesan yang sangat halus tentang tata krama antar manusia, konon lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Ini bicara perasaan. Ayat ini bicara perasaan. Jika diundang, jika tidak diundang. Cuman kita kan lain. Ini lain cerita. Kadang-kadang orang jalan di jalan yang jauh, kemudian ada rame-rame undangan perkawinan, masuk terus, makan terus, kemudian wallahu a'lam bisshawabi. Ada kejadian, banyak kejadian. Bahkan yang tidak enak adalah di kalangan umat Islam diundang, kemudian ya mencicipi makanan, kemudian pulang dengan mengasih bentuk amplop, tapi amplop itu ada yang kosong, ada juga yang Rp1.000. Wallahu a'lam. Tidak bagus. Kalau tidak ada uang, katakan kepada orang itu. Ataupun memang ada juga di kejadian di Aceh, kenduri yang memang kenduri perkawinan yang tidak menerima, itu boleh. Ada pernah sekali saya datang, ditulis terus pada undangan, tidak menerima sumbangan, tidak menerima sedekah atau hadiah, begitu. Jadi enggak ada cuman makan saja. Kita ke ayat lagi. Idza ta'amtum fantashiru, jika sudah siap makan, bubar, bertebarlah. Fantashiru ini kan intashara, antashiru, menyebar, pergi keluar. Wala mustanisila haditsin, jangan menyambung pembicaraan dengan tidak berguna. Pesta perkawinan di Aceh misalnya, jika kursi terbatas, kan begitu kejadiannya. Jika kursi terbatas, tamu sudah penuh, makan sudah, belum juga berangkat, kan menyusahkan. Kala orang geduk jamai lintu anjana padu dia ulangnya bahang getimbu dia. Ternyata dalam Al-Quran juga ada, tidak boleh habis makan duduk lama-lama kecuali diminta oleh pemilik rumah, bukan basa-basi. Tapi pum karat hanu gede kan, pum karat hanu duduk ile, biar lagi yang pegah duduk lom. Ya, baik mana? Tamu lain masih banyak. Baik, ini adalah main perasaan. Al-Quran menyinggung perasaan manusia, dan tidak mungkin orang punya rumah, walaupun sebentar lagi juga sebutkan. Baik, inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya. Kalau kamu berbuat demikian, habis makan duduk lama, bicara lagi, rame-rame lagi, yu'dhin nabiyya, dapat mengganggu atau menyakiti. Adza yu'dhi, apa arti?
Ada adza arti rintangan, duri, ada juga yang menyakitkan, ada yang menyinggung perasaan, ada yang menyusahkan. Adza itu di sini yu'dhin Nabi, menyusahkan Nabi. Fayastahyi minkum, maka Nabi itu malu dengan kamu. Malu apa? Malu menyuruh pulang. Kenapa malu Nabi kalau gitu lama nyambung pembicaraan? Kan tidak mungkin Nabi mengatakan, "Hei, pulang tamu ni, ya betul juga dia kan?" Tidak, kita pun tidak mungkin tidak mungkin mengusir tamu. Jadi ini masing-masing pakai perasaan gitu aja. Apalagi tuan rumah ingin berangkat, tamu belum keluar, Masya Allah. Tunggu lagi, sambung bicara lagi, tambah judul baru, Masya Allah. Topik baru. Ini benar-benar ayat ini akhlak untuk masyarakat Arab bersama Nabi dan berlaku juga untuk kita. Wallahu fayastahyi minkum, tentu Nabi orang yang sangat pemalu, tidak mau menyinggung perasaan sahabatnya. Kita pun juga demikian insyaallah. Wallahu la yastahi minal haq, sedangkan Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Allah menerangkan kebenaran itu Allah tidak malu, karena Allah mempunyai kebenaran. Kalau Allah tidak sampaikan, kapan kita tahu kebenaran? Minal haq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kamu, wahai para sahabat, para kaum mukmin, sa'altumuhunna, meminta kepada para istri. Hunna ini kalau hum, para sahabat laki-laki, tapi kalau hunna di sini adalah khusus untuk istri Nabi. Kalau meminta sesuatu kepada istri Nabi, mata'an, sesuatu kebutuhan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah dengan berdiri di belakang tabir atau hijab. Jangan melewati hijab. Di rumah Nabi ada hijab, yang bila kita ingin bertanya dengan dendam bertemu isteri Nabi, bertemulah di belakang hijab. Misalnya ada tabir seperti itu, minta dengan suara, saya minta ini, minta itu, tapi jangan nyelonong ke dalam. Cukup di luar dan ada pembatas. Disebut dengan hijab. Begitu peraturan. Dzalika fas'aluhunna min wara'i hijab. Minta di belakang hijab, jangan langsung. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Cara yang demikian itu lebih bersih dalam hatimu dan dalam hati para istri Nabi. Apanya yang bersih? Bersih dari berbagai zan, sangka baik, sangka buruk. Jika orang istri Nabi, jika orang banyak datang, tentu zaman kayak zaman sekarang, kalau orang banyak datang, istri Nabi nampak terus ke orang, maka setiap satu orang itu selalu ada komen, ada komentar, wah istri Nabi begini, istri Nabi jadi gemuk sekarang, istri Nabi jadi kurus sekarang, kok Nabi tidak ada pakai ini, kok gini, jadi banyak komentar. Nanti akan menyusahkan. Jadi itu yang lebih bersih bagaimana? Di balik hijab. Kalaupun ada pakaian yang tidak senonoh, tidak terlihat oleh orang banyak. Begitu caranya. Bahkan untuk kita Muslim juga demikian. Seandainya kita ada seorang laki-laki ke rumah, suami perempuan itu tidak ada di rumah, kalaupun bicara, janganlah bicara tatap muka. Cuman sekarang susah. Kenapa? Sebab ada COD. Bagaimana tidak? Apa itu COD ya? Cash on delivery. Lunas waktu sampai barang begitu, COD.
Kacau, dia harus dibayar dan sebagainya, harus ketemu lagi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Atharu liqulubikum wa la qulubihinna. Jadi kita itu harus menjaga perasaan, harus menjaga pandangan. Kalau tidak ada hijab, tentu ada pandangan, maka pandangan bisa menimbulkan berbagai macam tafsir. Tafsir itu yang berbahaya. Sangat berbahaya tafsir itu. Baik. Makanya kenapa sebuah fenomena sosial orang kerja kantor besar, campur laki-laki perempuan tanpa ada hijab dan sebagainya, masing-masing bercampur, maka kerap kali terjadi. Wallahu a'lam. Apa tadi macam-macam, si ini melirik yang itu, si itu melirik yang ini dan sebagainya. Biasalah orang-orang muda dan sebagainya. Insyaallah. Jadi tidak bersih. Pandangan tidak bersih, pikiran tidak bersih, perasaan tidak bersih. Maka kalimat Al-Quran, dzalikum atharu, lebih bersih. Bersih apanya? Liqulub. Perasaan macam-macam enggak ada karena ada hijab. Wa qulubihinna, dan perasaan orang di luar, di dalam, itu para istri Nabi. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Dan kamu, wahai kaum mukmin, ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. An tu'dhu Rasulullah. Kamu menyakiti Rasulullah. Ini umum, walaupun menyakiti itu dalam bentuk orang meminjam sesuatu ke istri Nabi, minta pinjam, kemudian bertemu langsung, itu berbahaya, tidak bagus. Tapi itu dapat menyakiti Rasul. Semua hal tidak boleh menyakiti perasaan Rasulullah. Kita bagaimana? Sama. Apakah boleh kita menyakiti perasaan, menyinggung perasaan orang lain? Juga tidak. Menyakiti orang lain tidak boleh. Pertanyaan dari saya, kalau seseorang Muslim menyakiti Muslim yang lain, apa akibatnya? Akibatnya adalah dosa ya dosa, tapi berakibat kepada pahala. Sedikit dalam hadis, misalnya hadis, petikan hadis saja, hadis muflis. Hadis muflis. Hadis orang bangkrut di hari kiamat. Bangkrut dalam arti banyaknya pahala yang dibawa, tapi kemudian terkuras pahala itu sampai habis, jadi bangkrut orang itu. Kenapa? Pertama adalah misalnya qadzafa hadza, bentuknya menuduh, syatama, mencaci, akala mala, makan harta, safaka dama, safkud dima. Kenapa orang muflis menuduh, mencaci, makan harta orang, menumpahkan harta? Kita simpulkan semuanya disebut dengan adza, menyakitkan, atau yu'dhi, menyakiti. Menyakiti orang itu akan memberikan pahala kepada orang lain. Maka saya sebagai orang yang mengamalkan sunnah, menganut ada sedekah pahala. Saya menganut, memegang pendapat sedekah pahala.
Tapi bukan seperti orang buat. Kalau sedekah pahala orang buat, duduk rame-rame, ayo kita baca sesuatu, kemudian kita sedekahkan. Bukan begitu. Kalau begitu enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Tapi bagaimana sedekah pahala? Ya begini, menyakiti orang. Kita menyakiti orang dan sebagainya, kemudian itu langsung otomatis pahala kita akan ngalir. Nanti menjadi muflis. Pahalanya cukup banyak, kalah orang lain pahalanya. Tapi muflis kenapa? Banyak menyakiti orang. Sehingga pahala cuma ada yang ironis begini. Orang menyakiti kita. Apa? Dengan syaitan, dicaci maki. Atau dituduh, qadzaf, dituduh. Di saat dicaci maki kita sekali, maka kita membalas sampai beberapa kali. Nyebakkah 3 brok, baklong 7 ke? Berarti dia yang menang. Dia modal sekali, dia dapat balasan 7. Berarti 6 kali untung dia. Beruntung dia itu. Kalaulah ini benar, ya awak dan benar sekali, bukan kalau benar, memang benar. Pahala mengalir dari orang ke orang karena menyakiti, maka dia menang. Maka janganlah menyakiti orang. Berhentilah, tahanlah diri dari menyakiti orang, karena akan mengirimkan pahala ke orang itu walaupun kita tidak mau. Saya tidak mau mengirimkan pahala, terkirim gauruman HP, kopjai pulsa, kopjai paket terkirim ke orang, kosong HP. Kenapa pulsa kemana? Ya, dia ada kewajiban yang harus dibayar, maka secara otomatis ngalir ke orang lain. Masya Allah Rabbul Alamin. Baik, kita jaga baik-baik ya. Jadi jangan menyakiti Rasulullah. Orang biasa pun tidak boleh menyakiti. Terus, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Janganlah kamu menikahi istri-istri Nabi min ba'dihi, setelah kematiannya, abadan, selama-lama. Istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena sudah sebagai ibu sendiri. Haram menikahi istri Nabi. Nah, sekarang kan tidak ada lagi. Ini hukum di zaman Nabi. Kita harus tahu. Al-Quran menyatakan ini untuk kita tahu bahwa begitu aturannya, kehormatan yang kita berikan, yang harus diberikan oleh orang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri Nabi. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, maka akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, adakah orang Muslim, mukmin katakanlah, menyakiti Nabi? Ina? Ana mungkin mana? Tidak ada. Baik. Mau kita katakan Nabi begini begitu, tidak ada. Akan tetapi yang tersakiti Nabi ialah Nabi kata begini, kita buat begitu. Itu yang tersakiti Nabi. Nabi mengajarkan salawat begini, kita buat salawat begitu. Itu yang sangat sakit itu. Tak perlu salawat mana? Ini balik modal lain. Masya Allah. Ada di beberapa tempat, setelah salat, bukan salawat baca. Apa dibaca juga? Syair. Jadi sekarang sedikit tentang ini, tentang menyakiti Nabi. Kasus yang poin yang kita ambil adalah salawat
lawan syair. Kalau orang sunnah harus bisa membedakan antara salawat dan syair. Syair itu mirip salawat. Ya? Oh, contoh. Contohnya mana kata Bapak ini? Baik. Sebentar. Sebentar sedikit, salawat itu ada pahala khusus ya, sebentar. Salawat ada pahala khusus. Yang kita harapkan dari salawat seperti kata Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, salatan, dengan suatu salawat, sallallahu alaihi ashran. Barang siapa berselawat kepadaku, kata Nabi, berselawat dengan suatu salawat, sallallahu alaihi ashran, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Baik, itu salawat. Saya ganti syair. Barang siapa bersyair kepadaku sekali, maka Allah, kan susah syair. Ya. Boleh silakan. Untuk berkaitan orang yang muflis tadi, Ustaz. Orang? Muflis. Ya. Misal ada orang menyakiti orang lain, Ustaz. Nah, orang itu minta maaf ke orang yang disakiti, apakah pahalanya tetap mengalir ke orang yang disakiti? Oh iya. Bagus pertanyaan. Nah, orangnya memaafkan, Ustaz. Saya maafkan gitu, Ustaz. Oh iya, bagus. Menyakiti orang akan menyedekahkan pahala ke orang lain, berarti secara otomatis. Kemudian terjadi minta maaf. Setelah kita minta maaf, maka boleh jadi dimaafkan atau tidak. Kalau sudah dimaafkan, itu bebas, berarti pahalanya tidak akan berkurang. Kalau tidak dimaafkan, padahal ini orang sudah ikhlas memaafkan, itu urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ini kan ada 2 kemungkinan, dimaafkan. Oke, sudah bebas, nggak ada lagi. Orang yang bilang iya, Ustaz, tapi agak tinggi nadanya, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Enggak. Kewajiban kita adalah Saya maafkan, tapi agak tinggi nadanya. Iya. Tapi begini, kita kan penting apa yang kita buat kecuali minta maaf. Kakak saya dengan bapak misalnya, minta maaf. Bapak kan ada bisa memaafkan, bisa juga tidak. Tetapi saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lepas. Tinggal dengan Anda. Kalau Anda tidak memaafkan, maka Anda akan bicara lagi dengan Allah. Kan begitu sangkut pautnya. Sebab apa? Ada ayat khudhil afwa. Sebentar. Khudhil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Pesan kepada kita semua, jadilah orang yang suka memaafkan. Lantas orang bertanya, untuk apa saya maafkan? Kebun rumah teman. Ingat, orang yang tidak memaafkan orang lain
insya Allah, Allah pun tidak akan memaafkan anda dengan kesalahan yang bergunung banyak. Satu cuma kesalahan orang lain kita tidak maafkan, Allah bisa saja tidak memaafkan, tidak mengampuni dosa apapun. Makanya ada ayat, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf atau bil 'urfi. Jadilah anda orang pemaaf dan suruh orang untuk kebaikan. Jadi kita kembali kemari. Bapa ini sedikit tentang contoh syair. Baik, karena kita orang Aceh, ada syair orang Aceh. Ya Maulana ya Habibi, ni mereka mau baulai titi. Itu dianggap salawat itu. Hinan preh wahai Muhammad, Nabi syafaat kemudian hari. Atau ada lain lam yahtalim qattu taha. Atau dan banyak sekali. Banyak sekali saya tidak menyebut, nanti akan banyak komentar gitu. Yang jelas itu bukan salawat. Salawat itu adalah sudah ada pada zaman Nabi. Dan para sahabat yang hidup sekitar sahabat itu mati semuanya tahun 100 Hijrah. Baru meninggal semuanya. Sejak dari hari pertama Hijrah sampai 100 tahun Hijrah, salawat masih. Bahkan sampai di zaman imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, salawat masih belum bervariasi. Alhamdulillah, sekarang salawatnya banyak sekali. Saya tidak mengatakan salawat, tapi itu namanya adalah tadi syair. Bahasanya mirip-mirip salawat. Kalau salawat yang nyusun itu Nabi, kalau syair itu yang susun orang. Apa kelebihan syair? Kelebihan. Jadi salawat yang benar itu seperti apa, Ustaz? Bagaimana? Salawat yang benar itu seperti apa? Baik. Salawat yang benar itu adalah ambil saja salawat di dalam salat. Ini maaf saya ini masuk fikir sedikit, mohon maaf. Pada suatu hari sahabat mengenai salawat, yang Bapak tanya salawat kepada saya. Bapak tanya salawat kepada saya. Bapak telat bertanya. Yang lebih awal bertanya tentang itu siapa? Sahabat. Tanyanya ke mana? Ke Nabi. Kalimatnya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Dia sahabat itu bukan ngarang dulu bawa ke Nabi. Ini salawat yang saya susun ya Rasulullah. Coba dicek dulu bahasanya betul. Bukan. Tapi kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersalawat kepada anda Rasulullah? Itu maksud telat. Bukan bapak telat apa-apa. Bukan telat, bukan kemarin, bukan itu. Semua kita maksudnya. Semua kita kalau bertanya telat. Karena ini sudah terjadi pertanyaan sejak zaman sahabat. Kaifa nusalli alaika? Jawabannya mana? Jawaban salawat dalam salat itu. Itulah salawat sebenarnya. Kemudian dikarang-karang dibuat-buat. Silahkan, tapi tidak boleh disebut dia salawat. Dia adalah berstatus syair. Kemudian yang paling penting bagi kita harus salawat. Kenapa? Barang siapa bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10. Satu lagi pertanyaan yang sama. Kalau kita bersyair kepada Nabi 1 kali, pahalanya berapa? Tidak jelas pahala. Tidak jelas pahalanya. Baik. Kita teruskan. Kebanyakan orang kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa ada banyak. Dan kepada nabi-nabi lain, apakah ada doa selain Muhammad?
nabi, contoh kepada nabi lain dalam doa. Doa dari maksudnya Dari kita. Selain dari Nabi Muhammad. Salah satu aja. kan maksudnya Selain doa atau salawat Nabi. oh salawat ke nabi. Salawat ke nabi yang lain. Bagi kita dua, Pak. Dua saja cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala dua nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu selalu dua. Kalau selebih itu ada contoh dalam Al-Quran. Saya tidak belum baca untuk nabi dan salawat kepada nabi lain. Saya mohon maaf, saya belum, artinya belum tahu itu maksudnya mungkin ada, mungkin tidak ada, karena ilmu saya terbatas, yang saya baca belum. Nah, gitu. Jangan, saya tidak mengatakan oh tidak ada. Siapa tahu nanti ada orang yang membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kan? Kita pelajari bahwa larangan masuk ke rumah Rasulullah. Kan tadi ayat Ya, sudah. Terus? yang saya maksudnya gini ya Ustaz. Apakah ayat asbabul turunnya ayat itu sudah menjadi nabi atau nabi sudah menjadi rasul? Baik, pertanyaannya asbabun nuzul, sebab turun ayat itu. Apakah nabi sebelum jadi rasul atau sesudah menjadi rasul? Baik. Turun wahyu pertama. Apakah Nabi sudah menikah? Kawin? Nabi kawin 25, Pak. Umur 25. Turun wahyu umur 40 tahun. Sudah kawin dengan Khadijah. Maka waktu turun wahyu cerita yang menyelimuti Nabi itu, diselimuti menggigil takut jumpa Jibril, itu Khadijah. Sudah jelas informasinya bahwasanya Nabi sudah menikah. Berarti 25 sudah 15 tahun Nabi menikah dari turunnya wahyu pertama. Sedangkan ayat ini adalah azwajun Nabi, para isteri Nabi. Para isteri Nabi ini berarti sudah mencapai 9 orang. Dan itu kalau yang demikian adalah sudah di Madinah. Baik, demikian jawaban saya. Takun laka an azima. Baik, ayat berikutnya, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. In tubdu, jika kamu melahirkan, menampakkan, bada yabdu, bahasa Arab itu adalah nampak, muncul, atau menampakkan, melahirkan, muncul. Pertama tidak muncul, kemudian kita melihat muncul. Dalam pembicaraan sehari kita misalnya membacakan yabdu annahu, nampaknya dia, yabdu annahu la yuwafiquna, nampaknya dia tidak setuju dengan kita. In tubdu syai'an, jika kamu menampakkan, melahirkan sesuatu, au tukhfuhu, atau kamu tidak nampakkan, kamu sembunyikan, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bagi Allah tidak ada tersembunyi apapun dari makhluknya. Ada Allah satu esa, selebihnya semua disebut makhluk Allah sebagai Khalik, pencipta. Dan semua yang ada itu kemudian menjadi disebut yang diadakan oleh Allah makhluk. Makhluk itu tidak ada yang tidak terjangkau, tidak ada yang lost control, tidak ada yang tidak dapat dikuasai oleh Allah. Allah Maha tahu segala sesuatu tentang makhluknya. Berbeda dengan manusia, pengetahuan manusia sangat terbatas, kekuasaan
terbatas. Semua pengetahuannya pun terbatas. Ilmu Allah apa itu? Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya air laut ditambahkan berkali lipat untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahru, laut semuanya akan kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum tertulis semua ilmu Allah. Sebelum tertulis Allah, tertulis ilmu Allah, lanafidal bahru, kering semua laut. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah lagi air laut itu berkali lipat banyaknya. Bagaimana ilmu Allah? Jadi kalau yang dikuasai manusia berapa persen? Belum ada persennya ilmu manusia. Ilmu Allah awal dan akhir. Fa inna Allah kana bi kulli syai'in alima. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simpulkan bahawa di sini ada Al-Quran penuh dengan peraturan tentang akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu menyangkut dengan perasaan-perasaan manusia. Sebaik-baik perasaan itu adalah perasaan yang mampu menilai orang tersinggung, tidak tersinggung, tersakiti atau tidak. Maka itu ada perasaan. Jangan orang tidak punya perasaan. Waktu makan, perasaan. Sebab ada orang yang tidak kenal perasaan. Salah satu orang tidak kenal perasaan waktu makan di tempat ramai, apa itu? Tidak memperhatikan orang lain. Yang geboh isteri aku bina lain sekalian orang masih banyak, makanan mau habis, dia masih tumpuk ajunya. Udah ramai-ramai pun sana man. Perasaan itu penting. Dan perasaan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinilai oleh Allah. Pakai perasaan ini orang tamu banyak sekali, kita jangan banyak-banyak taruh dan sebagainya. Ada orang yang begitu-begitu, sering kita lihat bahwasanya tidak memandang orang lain. Padahal di orang-orang tua dulu kita, dalam bagi makanan pun, karena saya kecil-kecil dulu kan waktu maulid, cerita maulid, kita dulu ada maulid. Maka dibagi makanan kepada siapa yang pertama sekali? Pertama sekali saya lihat kepada anak-anak kecil, orang-orang tua. Kemudian tamu-tamu duluan diutamakan kan? Kemudian baru orang rumah. Itu kalau tinggal. Sahibul bait kalau ada tinggal, itulah dia sisanya. Kenapa? Menjaga perasaan orang lain. Baik. Lihat. Ya, pas kali itu sudah bunyi. Pas kali, alhamdulillah. Enggak, tadi mana ayat? Kan ayat yang sedang kita masih menyandarkan pembicaraan tadi pada ayat yang barusan, yaitu fa idza ta'imtum fantashiru. Ini ayat untuk Nabi dan berlaku untuk kita, yaitu ayat yang 53 tadi dalam surah Al-Ahzab. Nanti ayat-ayat lain insyaAllah kita akan sampaikan insyaAllah. Mohon maaf karena sedikit singkatnya waktu. Nanti kita akan lanjutkan insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.